udah berada di Banana Corner dan saya udah bertemu langsung dengan ownernya. Boleh diperkenalkan dulu Pak sebelumnya? Perkenalkan, nama saya Bakti Gantara Sadi, saya biasa dipanggil Anto, dan saya selaku pemilik Banana Corner yang saya dirikan berdasarkan hobi sih, sebenarnya iseng-iseng aja di rumah sebelumnya tadinya. Jadi sekarang dipindah ke sini sedikit demi sedikit udah jadi seperti ini. Dari tahun berapa usaha ini dimulai? Usaha ini sebenarnya udah dimulai dari tahun 2018 sih, cuma pindah ke sini per tahun 2019, mutusin untuk harus pindah nih, kayaknya udah target pasarnya udah harus luas, jadi saya putusin pindah ke sini per 2019 di bulan Maret tepatnya. Oh, sebelumnya itu pernah berjualan di mana Pak? Sebelumnya itu di rumah saya di Kosambi. Awalnya itu ya cuma jualan iseng-iseng lah di rumah, jualan homemade gitu. Iya, kecilan isengnya itu. Tapi pas lihat targetnya kok banyak yang suka ini, akhirnya ya udahlah kita putusin untuk ke kota, ke kota. Ya, salah dulu. Awal mula namanya Banana Corner ini sebelumnya itu karena apa gitu? Tadinya sempat kita punya lapak di ujung, terus kita di pojok. Nah, di situ mau kita jualan apa? Akhirnya jualan banana. Ya udahlah, memang dapat lapak di pojok, kita putusin buat ya udah nih jadi Banana Corner aja, karena kan tempatnya di pojok juga. Kita jualan juga pisang, ya udahlah belum ada juga namanya kebetulan, akhirnya jadilah Banana Corner. Selain produk makanan ini, apakah Bapak mempunyai usaha di bidang lain? Kalau usaha bidang lain sih ada beberapa. Saya punya, selain kuliner saya punya cuci steam juga, steam motor, cuma untuk saat ini sedang istirahat dulu karena tempat sedang direnov, jadi di break dulu lah katanya. Jadi fokus di sini dulu, sama satu lagi saya lagi buka sate ayam. Kalau makanan yang best seller di menu ini tuh apa ya Pak? Untuk best sellernya sendiri ada pisang mozzarella. Ya, pisang mozzarella itu satu pisang utuh dengan balutan beberapa rasa, ada tiramisu, green tea, sama coklat crunchy. Di tengah-tengahnya ada mozzarellanya. Kalau untuk minumannya sendiri yang best seller itu apa? Untuk minuman di sini yang best seller terus terang aja ada Galaxy Squash. Galaxy itu karena warnanya yang cukup menarik. ketika itu buka menu pasti orang pada milihnya itu gitu. Dan rasanya juga asem gitu Pak. Iya, asem. Kalau untuk kisaran harganya itu dari mulai berapa? Untuk harga semuanya nggak ada yang nyampe 15.000, paling mahal 15.000. Sesuai kantong. Makanya pada bilang ini kok murah banget sih, padahal produknya mozzarella loh katanya. Iya. Ya gimana ya, kata saya punya target dari anak SD sih sebenarnya targetnya, cuma karena ya PPKM ya PPKM di awal kita juga sempat libur juga beberapa bulan, karena terus terang aja target pertama kita nggak ada gitu. Iya. Anak kuliah, anak sekolah pada libur, ya udah kita libur dulu, akhirnya ya sekarang kita baru mulai lagi beberapa bulan ini. Kalau cara untuk memasarkannya itu bisa lewat apa aja gitu? Kalau untuk pemasarannya pertama sih yang jelas sosial media ya, karena karena zaman sekarang ini kan hampir semua orang punya lah Lewat gadget. Gadget. Jadi ada Instagram, ada WhatsApp, tapi yang sering sih WhatsApp, sama merchant online yang penting itu. Dan ada GrabFood sama GoFood, kita masih ke situ. Dan sekarang kita masih fokus di GrabFood sama GoFood. Selama pandemi ini apakah mengalami penurunan omset gitu? Selama pandemi. Terus terang aja penurunannya drastis ya, karena memang target utama kita sedang vakum lah ya kan. Iya. Sedang belajar dari rumah, istilahnya daring, semuanya serba online. Kita juga terpaksa buat jualan online gitu. Apa yang membuat usaha ini tuh bisa bertahan sampai sekarang gitu kan? Sekarang tuh kebanyakan gara-gara pandemi ini ada yang gulung tikar ataupun apa. Pertama mungkin karena kita industri rumahan ya, jadi kita homemade di rumahan. Awalnya juga kita nerapin untuk PO, cuma untuk PO sendiri perlu
waktu yang banyak karena sebelumnya kan saya juga masih sambil bekerja untuk menjalani bisnis ini, tapi untuk sekarang akhirnya kita berani untuk stok, untuk servis stok, jadi ketika orang datang langsung kita bikin buat langsung. Kalau sebelumnya mungkin bisa dari di gitu. Iya. Selain sebagai pelaku usaha, apa yang Bapak rasakan selama pandemi ini? Sebagai pelaku usaha ya cukup berat deh pokoknya, terang aja berat, karena setelah lebaran kemarin ya, itu semua bahan baku tiba-tiba melonjak naik. Kita sebagai penjual pedagang seperti ini Bingung juga ya, kok dengan harga kita yang seperti ini tiba-tiba kok harga bahan baku pada naik semua, itu terang aja. Jadi ya untuk memenuhi pasar ya mau nggak mau kita juga menekan kos yang banyak, katanya untuk mendapatkan kos yang banyak kita harus menekan kos lagi gitu. Apakah memiliki karyawan atau untuk membantu usaha ini, Pak? Kalau untuk karyawan nggak ada sih, ini kita jalanin semua sendiri, kecuali untuk di rumah ya beres-beres aja sekali, bantu aja. Kalau untuk bukanya itu setiap hari atau ada waktunya? Kalau buka itu kita dari hari Rabu sampai Senin, jadi Selasanya kita tutup. Selasanya tutup. Ya itu dah, Selasa doang sih. Kalau impian atau harapan Bapak ke depannya untuk usaha ini itu seperti apa? Untuk kedepannya sih saya punya planning ingin buka beberapa outlet ya, di satu Karawang dulu yang penting. Dan yang pasti sih saya mau bikin satu buah dapur ya buat bikin tempat stok, dapur yang buat stok. Jadi ketika orang bisa beli mentahannya nih. Iya. Ya, bisa beli mentahannya, bisa buat jualan di rumah, bisa buat jualin di kafenya mereka. Kayak reseller gitu mungkin ya. Reseller gitu, itu planning kita awal. Jadi target pertama kita ya itulah bikin dapur buat bikin stok sama. Kalau perbedaan usaha pada saat sebelum pandemi sama sesudah pandemi itu bedanya dari apa sekarang Kalau yang dirasakan? Itu ini kan baru memasuki new normal lah ya kasarnya gitu. Iya. Ketika belajar offline, belajar online, kerja aja ada yang di rumah, kerja ada yang di office gitu kan. Apalagi kita yang sebagai penjual ya bingung kita juga targetnya tuh. Karena target utama kita kan pertama anak sekolah. Iya. Anak sekolah begitu pandemi langsung off semuanya. Sampai sekarang pun masih sebagian yang baru masuk. lah masuk apa enggaknya. Jadi target utama kita masih belum ada. Kita mau nyari lapak juga masih bingung. Nah sekarang kita masih nyari pasar lagi gitu, nyari pasar lagi. Jadi ya gitulah kira-kira. Cukup berpengaruh sih banget malah, sampai ke omset juga pasti jauh. Mungkin ini pertanyaannya terakhir, pesan Bapak untuk pelaku usaha atau kaum milenial seperti kita untuk menumbuhkan percaya diri agar memulai usahanya di usia seperti kita gitu. Yang pertama harus punya visi misi sih, karena terus terang aja kalau kita saya kan tadinya bekerja, terus tiba-tiba saya pikir saya nggak bakal kerja selamanya gitu, tapi kalau saya punya usaha itu bisa saya turunin ke anak cucu saya gitu. Karena terus terang aja saya juga memikirkan buat masa depan mereka nanti, masa depan saya sendiri, karena ini bermanfaat sekali buat masa depan kita, buat masa depan anak cucu kita, karena kedepannya itu ya itu dia. Iya betul. Ya cuma kita doang nanti yang hidup di sini gitu loh. Kita bisa buat 7 turunan nantinya gitu, insya Allah lah, kalau emang masih dikasih umur gitu kan, buat anak cucu, jadi bisa terusin bisnis kita ya. Jadi bisa bagi-bagi rezeki juga buat teman-teman ya yang membutuhkan lainnya lah gitu. Itu aja sih kalau dari saya mah. Ya kalau masih emang mau kerja ya cukup buat tabungan, kerja dulu buat nabung, nanti sambil buka usaha kayak saya dulu kayak gitu. Kita udah fokus ya udah fokus ya. Kita udah percaya diri buat bisa nih ya udah bisa, yakin aja bisa ya. Terima kasih untuk waktunya Pak. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejaknya Pak Anto, bisa membuka usahanya, dan terima kasih atas waktunya sudah meluangkan. Dadah.
ini ada stik pisang mozzarella. Kita cobain ya. Guys ya. Sekarang kita nyobain minumannya ya. Di sini ada lime squash, lychee ice blue, sama ada mixed berry. Aku mau nyoba yang lime squash. Kita coba ya guys. Mantap. Hai guys, jangan lupa mampir ke Bananas Corner ya. Bisa memesan lewat Grab, GoFood, Instagram, WhatsApp, ataupun bisa datang langsung ke lokasinya. Lokasinya ada di Perum Peruri Blok A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.